sebelah sini ya. Yang ke iya. Yang sama. Agak pinggiran itu. الفاتحة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته من الأرواح بالمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا علي أبي علوي من شرق الأرض مغاربها سوسا له وإخوان وصولهم وفرعهم ذلك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يؤلي درجات بالجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم من داد في الدين والدنيا والآخرة بسم الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح seperti masing-masing. وإخواني وصولهم وفروعهم أن الله يهدي الشيء ويغفر ويجعله الجنة وسم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 1 Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dalam keadaan haji atau umrah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata
wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bisa Wi? Iya, yang kemarin nggak bisa, ternyata akunnya double ya. Ini kan akun aneh dua masuknya sama, jadi satu akun maksudnya 2 HP. Ya nggak nolak dia, iya nolak. Istri lakinya 2 tapi sama namanya sama, dari mukanya sama itu. Ya jadi itu dia, mungkin kepindah, mungkin Anda nggak periksa lagi ya. Tahunya dari mana ya, ketika Anda lagi mau hapus, lah kok ini akun yang ini, pas Anda buka akun ya Anda ganti dulu ya, oh ternyata ya masuk, karena ini 2 akun, di sini juga 2 akun ada ya. Kenapa Anda masukin? Karena belajar dari HP yang hilang. Waktu HP hilang Anda tuh ya cuma satu-satunya, jadi akhirnya ketika hilang nggak bisa, susah baliknya. Tapi kalau kita taruh di sana kan bisa dibalik gitu ya. Itu untuk penjagaan doang. Baik, kita masuk dalam masalah sholat tasbih ya. Yang kemarin fikih kita masalah doa. Iya benar ya. Doa apa? Doa masuk, doa mau tidur, doa sesudah tidur, karena berhubungan kepada sholat tahajud yang kemarin, yang mana yang kita baca. Mudah-mudahan kita bisa sholat tahajud ya, bisa sholat malam. Walaupun kita usahakan yang paling penting adalah, yang wajibnya adalah sholat subuh ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu agama, terutama ilmu fikih ya, itu yang paling bagus. Kemarin tausiahnya itu ya Habib Hanif ya, waktu di Gang Buluh ya, itu bagus, kalian bisa dengerin lagi tuh. Beliau mengambil magolah daripada perkataan Habib Husin bin Ali ya, Habib Ali bin Husin Al-Attas, dulu dari Sidi Walid, Habib Ali Bungur bilang dalam kitabnya Ta'ajul Aras. Nah itu beliau membuka ya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang Allah ingini kebaikan maka diberikan pemahaman agama. Artinya apa? Umat Islam nggak jadi baik kalau nggak belajar agama ya. Artinya memahami dalam agama, yaitu belajar ilmu fikih. Kan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki hamba ini baik, tau baik ya, orang baik itu nggak bikin rusuh, nggak bikin macem-macem sesuatu yang nggak baik. Namanya orang baik. Orang baik itu nggak mesti al-alimul allamah, enggak. Banyak al-alim tapi hanya meresahkan masyarakat. Ini enggak. Tapi baik, orang baik udah pasti ada mengerti ilmu, walaupun hanya untuk pribadinya, enggak untuk orang lain. Inti kan asal tahu cara sholat, cara puasa, untuk pribadi aja, enggak mesti jadi hukama, ahli hukum enggak dituntut gitu semua udah jadi ulama yang berfatwa, repot. Enggak selesai agama, cukup yang bisa mengesahkan kita ibadah kepada Allah. Jadi ibaratnya alim anak TK lah. Nah, tapi kita masuk kedudukan orang baik, daripada alimnya kayak dosen tapi hanya bikin resah, bikin rusuh. Pahami di sini ya. Nah, itu kalau Allah kehendaki hamba itu jadi orang baik,
Ya, itu ada man di situ tuh, ada harfu syartin, maka ada jawabnya. Makanya dimatiin fi'il mudhari'nya, bukan yufaqihu tapi yufaqihu. Maka Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam masalah agama. Pemahaman dalam agama ini tiga. Ada ilmu tauhid, pemahaman kita untuk bertauhid yang benar, yang sahih, ya, menurut agama, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, pemahaman kita tata cara ibadah, hubungan kita kepada Allah, juga hubungan kepada manusia, muamalah, ya, daripada bagaimana biar kita halal haramnya tahu, jual beli yang halal, jangan sampai masuk yang haram. Kemudian hukum pernikahan, hukum-hukum yang kita tahu, nah itu ada di hukum fikih. Ada lagi satu lagi yang dipelajarin, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, bagaimana akhlak, tata cara adab kita kepada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, ada akhlaknya semua. Contoh, belajar ilmu fikih doang bagus, tapi nggak belajar ilmu akhlak, repot ini. Apa? Setelah sholat subuh rapi banget, bener cara-caranya. Setelah subuh kongkong ngopi, lu tahu gak? Gue sih bukan gibah nih, bukan. Ya, ada yang begitu? Ada kita. Enggak, gue ngomong nggak gibah nih, enggak. Tetangga tuh kemarin gue lihat katanya hamil duluan, gitu. Tetap walaupun itu munkarat, kehamilan itu yang tidak sesuai, tapi tetap gitu, boleh nggak ngomongin? Nggak boleh lah, dia aja tutupin. Allah aja tutupin rahasia manusia, rahasia hambanya yang berbuat kerusakan, berbuat hina, Allah tutup. Kita ada contohnya maksiat kepada Allah, nggak ada yang tahu, yang buka siapa? Kita sendiri. Makanya Allah marah ketika orang di malam harinya dia berbuat maksiat, di pagi hari dia buka kepada orang lain. Padahal Allah sendiri, nanti ada hadisnya, kapan waktu ya Allah marah. Ya, itu sombong itu manusia, dia melakukan terang-terangan. Jadi yang terang-terangan bukan depan orang aja, makanya Allah murka. Termasuk dia diam-diam tapi cerita sama orang, kayak ada kebanggaan. Orang kan yang namanya melakukan maksiat, ya manusia nggak lepas, bukan nabi. Mungkin kelenggor dia, hawanya dia, tapi setelah itu dia sadar, kemudian menyesal, dia benar-benar sama Allah Ta'ala, taubatan nasuha, rasa takut, ya, bahkan buru-buru diumpetin takut orang tahu, yang mana Allah Ta'ala nggak pernah buka aibnya. Ya, cakep sholatnya, tapi habis itu jangan ngomong-ngomong ya, gibah atau dengki. Pulang dari sholat subuh cakep, sholat subuhnya bener nih, fikihnya cakep. Kalau fikih nggak bener berantakan, apalagi ini fikihnya diterima sholatnya. Pulang lagi lewat sama tetangga baru beli mobil baru. Cerita sama bini, korupsi dari mana itu dia? Tuh, udah hasad, dengki, ya. Ya, hasil itu. Nah, itu namanya ilmu tazkiyah nafas, atau kita kenal ilmu tasawuf. Maka yang anti sama tasawuf begitu kerjaannya, gampang menuduh orang, gampang memaki orang salah aja, ya, tanpa harus tahu rujukannya, nggak tahu, udah main hantem aja. Nah, Islam begitu. Juga jangan tasawuf aja, mau bersihin hati tapi nggak belajar ilmu fikih. Ya, nanti ujung-ujungnya akhirnya jadi ateis nanti, ya, gitu. Artinya yang penting kan hati gue nggak begini, tapi syariat nggak dipakai, nggak mau berjilbab, gitu. Berjilbab itu kan hukum fikih, disuruh tutup aurat. Enggak, yang penting kan hati gue yang dijilbabin. Ya, hati gimana dijilbabin? Perintah Allah dilawan, belum benar, nggak bisa. Jadi harus matang habnya dan ilmu tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan hati. Paham di sini ya? Nggak ada suuzon sama Allah Ta'ala, nggak ada suuzon sama hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini biasanya kalau akhlak itu berkaitannya dengan akidah, yaitu tauhid. Maka kita sering dengarkan kitab-kitabnya akidah, akhlak, akhlak. Bahkan kita lihat di pelajaran-pelajaran dulu kita belajar SD atau SMP ada akidah, akhlak, karena berkaitan tuh. Ya, sebab kalau kita jauh cerita tentang ulama-ulama, ada yang diuji, ya, seperti Sayyidina Umar, dari sampai ke bawahnya, sampai begitu nggak berani apa? Karena ada hukum Allah. Tuh akidah tuh, takut dengan pengadilan Allah di akhirat. Nah, itu udah bisa bikin kita rapi tuh. Orang boleh nggak lihat Allah, orang boleh nggak hisab Allah, tuh yang diingat Allah itu termasuk
tauhid akidah. Makanya ada iman billah. Tapi orang sekarang seakan-akan ya mulutnya dia kayaknya beriman, tapi gerakannya keseharian nggak kelihatan ada keimanan. Sebab kalau ada gerakan keimanan pasti takut, walaupun bos kita punya duit, kita colong 1000 juga nggak ketahuan, tapi kita nggak berani. Kenapa? Allah tahu dan Allah akan hisab. Walaupun orang ini kita ambil nggak menjadi rugi, tapi ada tuntutan nggak di akhirat? Ada, nggak berani dia. Ya, ada keimanan kepada Allah Subhanahu. Makanya perlunya belajar. Makanya di situ yufaqihu biddin. Jadi majlis maulid bagus, majlis zikir bagus, tapi nggak cukup sampai situ. Harus ada majlis ilmu. Kalau kagak nggak tertuntun. Akhirnya apa? Hukum-hukum agama nggak tahu, kemudian akhlak pun nggak tahu. Semua kan pakai ilmu, zikir pun pakai ilmu itu kan ibadah. Maulid pun harus pakai ilmu, sehingga apa? Ya lagi maulid ngobrol, ngerokok atau berkata yang nggak baik. Ya belum lagi kita bicara adab, kita kalau misalnya baca maulid, pegang Quran, sesuatulah hal-hal yang baik yang kita pegang harus dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kita lihat sekarang orang baca Quran, baca apa pakai tangan. Ini nggak bicara kalau foto ya, kalau foto masalahnya bisa diputer, paham nggak? Foto atau orang lagi upload yang ke depan tuh, ya itu jangan seuzon karena bisa jadi terbalik, ya. Tapi yang mata kita langsung aja lihat, ya. Kalau media jangan dipercaya dah ya, karena bisa dikonfrontasi, ya bahasanya dia apa? Dimainin, dipotong-potong atau di edit, langsung mata kita ngelihat. Nah, buat kita aja sudah, bukan buat orang lain, buat kita. Ya, jadi sesuatu yang baik pegang pakai tangan kanan. Sesuatu yang nggak baik, artinya nggak baik bukan kita disuruh nyolong, misalnya cebok. Ya, sekarang ada dua pegangan kita, pilihlah yang terbaik. Dua-duanya harus megang. Seperti megang satu mic, satu kitab seperti Al-Quran misal, atau kitab hadis, atau kitab maulid. Ya, nah lebih baik yang mana? Lebih baik mic apa? Kitab. Kalau lebih baik anggapan kalian kitab, maka tangan kanan, tangan kiri mic, gitu ya. Ini kan bukan sesuatu ya, inilah adab namanya ya, gitu. Ada pelajarannya semua. Baik, kita lanjutkan. Ini masalah sunnah sholat tasbih yang kemarin Ana mau bahas ya, sebelum minggu depan kita seminggu aja libur ya, satu pengajian aja, nanti malam Rabunya kita tetap ngaji sambil nungguin Ani insyaallah ya, kalau pulangnya ini bisa ketemu. Baik, sholat tasbih di sini arba'a rakaat ya. Tapi boleh catat pintar pi, tulisin ya. Tulisannya jelek. Kalau tulisannya jelek biasanya kaya. Iya, dokter tulisannya cakep. Arba rokaatin. Sholat tasbih itu ada 4 rakaat. Bitaslimatin, dengan 2 salam. Dengan 1 salam. Taslimatain, atau 2 salam. Jadi sholat tasbih ini bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Boleh 1 salam, boleh 2 salam, paham nggak? Jadi 2 salam 2 rakaat. Tapi kalau 1 salam berarti langsung 4 rakaat. Nggak ada tahiyat awal nggak? Ya, caranya gimana nanti di ini. Hadis ini banyak ya, hadis tentang sholat tasbih itu banyak, hasan, bahkan nilainya ya hasan, dikasroti turugi, karena banyak jalan sanad-sanadnya. Kemudian wa fiha sawabun la yatanaha, dan ini sholat tasbih sangat berpahala. Pada sholat tasbih itu pahala la yatanaha, yang tidak ada batasnya, yang sangat banyak pahalanya, nggak bisa diungkapkan, disebut ya. Mungkin kalian nanti dapat deh di ceramah-ceramah. Jadi kalau ceramah-ceramah tuh kita suka dengar-dengar kan, weh. Nah, tapi inti udah tahu cara pengamalannya itu dari ngaji. Sebab kalau ceramah nggak bakal bahas-bahas yang terlalu pelik, tidur. Tidur, apalagi kalau undangan udah jam 12 malam. Beda kan aneh? Ya, penerangan aneh waktu yang kemarin jam 12 malam sama yang baru jam setengah 11-an atau jam 11, beda hampir 1 jam.
Karena udah bete ngelihat orang, udah bete tidur, udah nggak enak, nggak keluar, bentaran doang. Ya kan? Yang ikut abahnya juga tahu deh. Baik. Kemudian waqala ba'dul muhaqqiqin, berkata nih orang-orang yang muhaqqiqin, yang benar-benar tuh makrifat kepada Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang ulama besar, la yasma'u bi'adhimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang membiarkan kelebihan sholat tasbih kecuali orang yang meremehkan agama, illa mutahawinun biddin, kecuali orang yang ngeremehin agama. Jadi orang yang hanya meremehkan agama itulah yang cuek sama sholat tasbih. Nah kita nggak cuek, alhamdulillah, cuma masih berat. Ada aja godaan, tapi meremehkan jangan pernah. Karena kata ulama-ulama, orang yang meremehkan sholat tasbih, misal paham ya, beda remeh. Ama kita nggak meremehkan, tapi memang belum sempat, bukan sebenarnya belum sempat. Emang nggak sempat. Tapi kita mengagungkannya gitu, kayak sholat tahajud, benar nggak? Ya, cuma masih banyak dosa yang nempel, jadi berat. Paham ya? Itu yang bikin berat karena dosa, ngaku ini kita, karena banyak dosa. Makanya ketika malam tuh udah diajarin banyakin, kurangin dosa, kemudian baca-bacaan sebelum tidur tuh ngeringan gitu untuk bisa bangun malam kan gitu. Ente boleh ngerjain ini 4 rakaat ini boleh di waktu siang atau waktu malam, nggak mesti di sholat waktu qiyamul lail, tapi boleh nggak? Boleh, karena itu waktu bagus. Jadi di malam hari ente boleh sholat tahajud, boleh sholat tasbih, atau habis sholat isya ente tasbih, habis tasbih kemudian tutup witir, pokoknya kapan aja ya sholat tasbih. Nah, jadi nggak ada yang meringan-ringankan, nggak gampang-gampangin ya, kecuali hanya orang yang meremehkan agama. Nah, baik. Wa yaqulu fi kulli rak'atin minha khamsatun wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada setiap rakaat ya, fi kulli rak'atin, pada satu rakaat minha khamsatu wa sab'ina, ada 75 takbir, tasbih. Ya, tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang baca. Enggak pakai wala haula wala quwata illa billah, enggak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak 75 kali setiap rakaat. Ya, ini pelan-pelan nih, karena kita ngajar. Kalau ceramah kan udah kecatat cepet lagi, rekam kagak lagi, udah 75 rakaat setiap 75 tasbih setiap satu. Jadi jumlahnya berapa? 300. 75 kali 4 berapa? 300 rakaat. Pernah gak di luar sholat baca 300? Nggak pernah. Ini kita baca di waktu sholat. Ntar nanti tahu fadilah tuh baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, di dalam hadis tuh wah luar biasa ya. Bahkan itu yang dibaca malaikat bergemuruh ketika dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang kita mahalul qiyam, yang dibaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah maha besar. Wah, ya. Gak diartiin sebenarnya udah pada tahu dah. Ya, baik. Nah, perinciannya begini. Khamsata asyara ba'dal qiraah, ya. Muhaimin bisa nulis? Enggak bisa. Ya, bisa. Tapi lagi salam. Aja buka kamus dulu. Sholat tasbih. Ini Anda nulis kadang-kadang buat di luar orang yang dengan streaming. Ya. Sholat tasbih 4 rakaat. Boleh 1 salam. Salam disebut mulu. Boleh 2 salam. Kemudian
Perinciannya satu, ya. Ini ada satu rokaat, satu rokaat ada 75 tasbih, gitu kan ya. Satu rokaat. Nah, perinciannya khamsata asyara ba'dal qiraah, 15 tasbih. 15 tasbih ba'dal qiraah, setelah membaca ya Fatihah. 15 tasbih setelah baca Fatihah, setelah Fatihah. Ya. Khamsata asyara ba'dal Fatihah. Baik. Kemudian qiraah di sini ba'dal qiraah boleh setelah kita baca kalau mau langsung Fatihah, tapi kalau ente mau baca Qul ya ayyuhal kafirun, setelah Qul ya ayyuhal kafirun baru baca tasbih ya, karena di sini khamsata asyara ba'dal qiraah, setelah kita qiraah, setelah bacaan. Ya, enggak harus Fatihah. Tapi ingat kalau Al-Fatihah itu hukumnya apa? Wajib. Ya, wajib. Nanti kalau ada kesalahan bacaan tasbih gimana? Kok lupa, ntar ada di sini. Jadi didobelin, yang penting jumlahnya 300. Paham ya? Nah. Kan bisa aja lupa. Jangan balik ntar. Ya, lupa lagi di ruku, nggak baca tasbih misal, atau di i'tidal langsung sujud, lupa. Paham nih? Atau di ruku lupa. Nah, waktu di i'tidal jangan dibaca, karena i'tidal ini rukun pendek. Cukup 10 aja biasa, jangan ditambahin 15 karena di ruku. Nanti bacanya waktu di sujud. Tuh, yang penting jumlahnya 1 rakaat 75 dan sejumlahnya 4 rakaat jadi 300, jangan kurang. Adapun terlupa itu bisa ditambahin. Yang penting rukun-rukun yang sholat jangan ditinggal, apa? Dari berdiri, sujud, ruku, termasuk baca Al-Fatihah, ya. Itu. Kemudian wa asyran fi kulli minar ruku, dan 10 pada tiap-tiap ruku. 10 ruku 10. Ya. 2, 10 tasbih setelah bukan setelah ruku, kalau setelah ruku i'tidal ya. 10 ya, 10 di ruku gitu aja deh. Di ruku. Ya udah di ruku dah. Ini sholatnya seperti biasa sholat yang kita baca, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanallahil a'la wa bihamdi, ya, subhanallahil azim wa bihamdi, kemudian baca, ya. Ini kan tambahan di tasbih, ya, gitu. Biasa baca at-tahiyat dulu, ya, paham ya? Jangan semuanya tasbih. Ya, sholat kan udah nggak diajarin ya, sholat udah tahu sholat. Ya. Kemudian ketika i'tidal 10. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang penting sedikitnya segitu. Ya, mau ditambah samawati wal ardi wa ma sita min syai'in, ba'du baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Di i'tidal. Kemudian yang keempat, wal i'tidal wasujudain, dan 2 sujud, wal julusu bainahuma, dan duduk di antara 2 sujud, ya. Langsung disebut, enggak sujud pertama kemudian duduk di antara 2 sujud kemudian sujud lagi, enggak. Kita langsung di Fathul Mu'in 2 sujud, ya. Kita uraikan satu aja. 10 di sujud pertama, kelima waktu duduk
Duduk di antara dua sujud. Ya. Di antara dua sujud. Kemudian keenam, 10 di sujud kedua. Paham nggak? Yang perempuan tahu kan? Ya. Yang 15 hanya ada di mana? Di Al-Fatihah. Kemudian 10 tasbih waktu ruku, 10 waktu i'tidal, 10 waktu sujud pertama, 10 waktu sujud duduk di antara dua sujud setelah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, baca. Kemudian yang keenam, 10 waktu sujud kedua. Jumlahnya berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 65. Berarti kurang berapa? 1 ketika sujud istirahat. Ya, yang 10 waktu sujud apa? Duduk. Tadi ngomong sujud duduk istirahat. Kasih tahu ngomong kan kadang-kadang ngeblank. Manusia. Duduk istirahat. Tahu duduk istirahat ya? Kita kan kalau sholat kan biasanya duduk istirahat. Jadi artinya ketika sujud kedua, kita bangun rakaat kedua, itu sunnahnya kita duduk, baru diri, ya paham nih? Kecuali orang yang udah sangat uzur atau apa, wah duduknya susah, lain. Ini kenang normal. Kita habis sujud, Allahu Akbar langsung. Nah, nggak apa-apa sih. Tapi sunnahnya apa? Nah, Allahu Akbar. Diam sebentar. Allah, paham ya? Tapi bukan 2 kali takbir, begini nih. Allahu Akbar. Paham ya? Itu namanya duduk apa? Istirahat. Ingat adanya di mana? Di rakaat kedua dan di rakaat ketiga. Begitu kan? Nah, jadi ketika kita duduk istirahat, itu kita baca 10. Iya, rakaat 1 sampai 3. Nah, kita duduk istirahat. Nah, di duduk istirahat itu kita baca 10. Wasujud wa julus bainahuma. Ya. Wa dzikri law arada fiha wa jilsatil istirahah. Tuh ya. Dan setelah itu 10 kali ketika duduk istirahat, wajil satil istirahah, dan jilsahnya waktu istirahat itu namanya duduk istirahat. Paham kan tadi yang diterangin? Ya. Kalau duduk di antara duduk tahiyat awal udah jelas. Paham nggak nih? Ya, atau mau 2 rakaat aja. Kalau 2 rakaat aja berarti tahiyat akhir kan? Enggak, kalau 2 rakaat ntar salam, 2 kali salam maksudnya. Kita baca tahiyat akhir, kemudian baca tasbihnya. Paham ya? Nah, udah nanti sholat lagi. Tapi kalau mau 4 rakaat langsung, berarti kita duduk istirahat lagi, bukan baca tahiyat awal. Nggak usah, langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sebanyak berapa? 10. Jadi jumlahnya berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Paham nggak di sini? Ada yang bingung nggak? Enggak. Paham ya? Gitu. Jadi kalau mau 2 rakaat dikerjakan, maksudnya 2 salam, bukan 2 rakaat doang, cuma 2 rakaat, maksudnya 2 salam atau 1 salam. Ya, kalau 1 salam berarti di tahiyat awal itu kita nggak baca tahiyat awal aja, tapi kita baca ya, karena kalau siang itu lebih bagus kita sholatnya 4 rakaat. Seperti sholat ba'diyal dohor, qobliyal dohor yang sudah diterangkan yang lalu-lalu. Kalau kita mau 4 rakaat maka nggak ada tahiyat awal, cuma duduk istirahat. Paham ya? Langsung diri, duduk istirahat bentar langsung diri. Cuma kalau sholatnya malam itu lebih bagus baca sholatnya 2. Paham ya? Jadi kalau malam aneh ngerjainnya 2. Paham? Malam 2. Ya kan udah diajarin tuh bagaimana sholat taraweh, bagaimana sholat hajat, bagaimana sholat
witir ya. Adapun yang lain-lain dengan macam-macam pendapatnya, yaitu kan namanya ilmu fikih, banyak macamnya, banyak, ada 4 mazhab. Ini kita ikutin apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Jadi kalau sholat malam kerjakannya dua. Baik. Ingat, wa yukabbiru inda batidaiha dunal qiyam minha. Ini tasbih dibacanya ketika duduk istirahat. Tuh, tasbih yang dibilang duduk istirahat, ketika duduk istirahat baca tasbihnya, bukan istirahatnya ketika bangun. Nah, karena ada yang nggak duduk istirahat kan emang bangun kan? Ketika bangun dia baca tasbih di situ. Habis itu baru baca Fatihah, entar tasbih lagi. Bukan di situ. Ya, jadi digenapin benar-benar sebelum bangun udah 75, baru bangun baca Fatihah. Udah diterangin di sini, bukan bacanya duduk istirahatnya dianggap diri, tapi duduk dulu ya. Nah, di sini nih diajarin wa ya'ti biha fi mahalli tasyahud qablahu, dan datang padanya tasbih pada waktu mahalli tasyahud, di waktu tempat tasyahud, qablahu, sebelumnya. Jadi baca tasbihnya sebelum baca tahiyat. Paham nggak? Ya. Jadi untuk tahiyat bacaan tasbihnya dilakukan sebelumnya. Maksudnya sebelum baca tahiyat. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah udah 10, kemudian at-tahiyatul mubarakatus. Jadi hamidum salam deh. Emang hamidum majid tutup dah ya. Paham di sini? Ya, itu tuh buat tahiyat ya. Nah, di sini wa yajuzu, boleh. Ini kan kita hukumnya aja dulu. Ya, di sini ada permasalahan. Bisa gak orang baca tasbih sebelumnya? Kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tadi sholat gak? Sholat ya. Nah, mudah-mudahan sih sholat, jangan tidur mulu ya. Malamnya begadang habis takbiran lo bela-belain tapi kagak sholat. Adha, sayangi Idul Fitri mencakep-cakepan baju bagus, emang disuruh kita bercakep-cakep, tapi di sholat Idul Adha pakaian biasa aja, apalagi pakaian mau motong korban ya ketipu. Padahal sholat Idul Adha lebih afdol daripada sholat Idul Fitri. Jadi kalau lebih afdol gimana? Nah, pakai yang terbaik. Jadi kalau di Idul Adha antar guru mau bini kita, Bang, Idul Adha rapi banget, mau mana lo? Lancong janda. Berantem ya, dikasih tahu. Nah, lu belajar makanya ya. Gua sholat Idul Adha lebih mentereng dari Idul Fitri karena lebih afdol. Paham ya? Gitu. Jadi di Idul Adha pakai pakaian yang bagus juga. Nah, kalau kita lihat salaf begitu. Rapi gak? Rapi, tetap kuat, tetap salam-salaman ibaratnya. Jangan cuma Idul Fitri doang. Ya, kenapa? Nggak belajar, cuma ikutan. Maka ikut boleh dengan ilmu. Kalau ikut-ikutan tanpa ilmu, tuh, ya, bener gak? Kesian banget, dia ngantuk banget, bos. Iya. Dengerin, ntar salah persepsi nanti, ya, gitu. Nih. Ini ada boleh nih. Ini kalau misalnya dibacanya sebelum, seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah 7 kali kan? Baru Bismillahirrahmanirrahim gitu. Paham tuh ya? Ada yang bacanya Allah Akbar kabiro, baru baca tasbih. Ada yang baca tasbih dulu baru Allah Akbar kabiro, kemudian Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Nah, ini sekarang nih sholat tasbih gimana kalau sholat tasbih? Wa yajuzu, boleh ja'lul khamsah asyarah, menjadikan ja'lul khamsati asyarah, menjadikan yang 15 tasbih itu qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Ya, jadi dibacanya boleh. Tapi yang tadi diajarin apa? Setelah baca Fatihah, setelah kita baca surah kita atau habis baca Fatihah kita langsung tasbih boleh. Tapi di sini yajuzu, boleh. Kalau memang dibacanya sebelum baca Fatihah. Wahina izin, dan ketika itu juga boleh juga yakunu asyru istiraha, menjadikan yang 10 10 tasbih waktu duduk istirahat
Waktu duduk istirahat kan kita baca 10. Boleh juga dilakukan ba'dal qiraah, setelah membaca Fatihah. Nah, paham ya? Nah, jadi kita duduk istirahatnya enggak baca. Duduk istirahat sebentar langsung naik. Paham ya? Kita bacanya setelah Fatihah nanti. Karena Fatihah tasbihnya yang kita baca sebelum Fatihah. Jadi bukan jadi 15 jadi 25. Paham ya? Istirahatnya disanain. Itu. Paham di sini? Paham ya. Jadi nggak jadi masalah. Nih, misalnya lagi. Ini satu contoh dari contoh-contoh lain kalau kita kelupaan. Walau tazakkara fil i'tidal. Apabila dia tazakkara ingat di dalam i'tidal, tarku tasbihat. Ketika di i'tidal sami Allahu liman hamidah, dia lupa. Ya, tarkul tasbihat tuh dia meninggalkan tasbih. Ya, tasbihat di ruku, tasbih di waktu ruku. Mestinya kan ruku baca apa? Tasbih itu tuh 10. Dia lupa, ingat nih ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Wah, belum tahu. Ruku, jangan balik lagi ruku. Karena ini kan bacaan sunnah, sedangkan ruku hukumnya wajib. Jangan balik ke ruku karena lupa yang sunnah. Nggak boleh meninggalkan yang wajib. I'tidal itu udah wajib, jangan balik lagi. Ya, udah dijelaskan tuh ya, sesuatu yang kita udah lakukan di dalam wajib, maka nggak boleh balik lagi untuk mengejar yang sunnah. Seperti udah baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya di sholat sendiri. Kalau di depan orang sih imam gengsi dah, udah enggak deh. Ya emang nggak boleh. Tapi kalau sendiri kita udah baca Fatihah, kemudian ingat baru Bismillah dia taruh, jangan jauh-jauh baru Bismillah. Lupa baca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, iftitah. Lupa, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, batal sholat kita. Kenapa? Udah masuk kepada yang wajib. Ya, wajib itu dibatalkan demi mengejar sunnah, nggak bisa. Sunnah bagus tapi derajat tetap di bawah yang wajib. Ditinggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Paham tuh ya? Nah, dalam aplikasi kehidupan begitu juga. Jangan meninggalkan nuntut ilmu, hukumnya wajib thalabul ilm. Ngejar-ngejar yang sunnah doang, zikir-zikiran. Nah, akhirnya yang sunnah-sunnah ini nggak dianggap sama Allah karena kalian meninggalkan yang wajib. Tapi kalian udah duduk nih setiap minggu, seminggu 2 kali atau seminggu sekali, minimal ya sebulan sekali. Tapi kalau bisa tiap minggu kita udah jalin wajib, silahkan. Setiap hari kalian mau zikir-zikiran, mau maulid, mau baca rawi dan sebagainya, tambah bagus ya. Karena apa? Yang wajib diiringi dengan juga yang sunnah. Seperti ibarat sholat maghrib diiringi dengan ba'diyah dan qobliyah. Itu sangat cakep. Tapi kalau maghrib doang masih sah tanpa ada qobliyah dan ba'diyah. Tapi qobliyah ba'diyah dilakukan sampai sholat awabim sampai 20 rakaat, tapi sholat maghribnya kagak. Enggak. Sholat tarawih dilakukan bagus. Apalagi kalian sholat isya kemudian tarawih itu bagus. Tapi sholat isya doang nggak tarawih masih bagus. Tapi yang bahaya sholat tarawih, sholat isya kagak, nggak sah sholat tarawihnya. Paham nggak di sini? Itu mengejar mengejar jarum kampak hilang, itu yang terjadi. Ya, maulid di mana aja dikejar, ngaji depan rumahnya kagak, ya nggak sah udah. Wajib nuntut ilmu, ya ingat. Nuntut ya ilmu ya, majelisnya benar-benar ngajar ilmu, terutama ilmu fikih. Maka di saranmu ulama ilmu fikih udah jarang orang mau belajar ilmu fikih. Ya, walaupun ini kita lagi belajar ilmu fikihnya hal-hal yang sunnah, yang wajibnya kan udah kita tentang bagaimana rukun sholat, ya syarat sholat udah, ini tambahan aja. Yang penting di dalamnya udah itikad, udah kalian udah tahu. Ya, kita bukan membahas tentang fadilah aja, tapi membahas ya sebelumnya udah mengenai yang wajib. Ya. Baik ya. Nah, kalau ingat i'tidal ya, meninggalkan tasbihat di dalam ruku nih, lam yajuz, nggak boleh. Tuh, lam yajuz tuh berarti nggak boleh. Kalau dilakukan jadi batal sholatnya. Lam yajuzil udu ilai, dan tidak boleh dia kembali ke ruku. Karena ruku dia lupa baca tasbih, kemudian dia udah sami Allahu liman hamidah, udah i'tidal, maka tidak boleh sama sekali dia untuk kembali ruku untuk ngejar yang sunnah itu. Udah tinggal lah, kan bib kurang. Nah ya, wala fi'luha, jangan dikerjakan fil i'tidal.
Nggak usah. Kenapa? Di i'tidal. Kan 10, ruku kan belum ya? Berarti di i'tidal jadi 20. Jangan, tetap i'tidal aja 10. Kenapa? Karena li'annahu ruknu qasir. Karena sesungguhnya i'tidal itu rukun yang pendek. Makanya orang ketika i'tidal nggak boleh baca-baca yang panjang. Ya, makanya i'tidal itu cuma kita panjangnya baca apa? Kunut. Baca kunut itu doang, nggak panjang-panjang. Nah, makanya jangan baca di situ. Ini di Fathul Mu'in diajarin begitu. Bal ya'tiha biha fis sujud. Tapi lakukanlah nanti waktu sujud. Paham ya? Jadi ketika sami Allah ini diajarinnya di waktu i'tidal. Kalau misalnya waktu sujud atau ini itu sih ya mafi muskilah, nggak jadi masalah. Tapi di i'tidal nih dijelaskan sama ulama di sini, sebab bisa jadi ketika ruku kita lupa, di i'tidal kita ingat, ditambahnya di i'tidal. Ya, jangan tetap 10 i'tidal karena rukunnya rukun pendek, nggak panjang-panjang. Tapi kalau rukun sujud itu rukun panjang. Maka ketika sujud orang dengan doa dengan apa, baca tasbihnya 11, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la, nggak apa-apa. Lu lama banget sujud, ya nggak apa-apa, nggak batal sholat kita. Ya, karena itu rukun tawil, rukun panjang. Ya, tapi ingat kalau sendiri sholatnya, Nabi kaki sampai bengkak itu sendiri. Jangan hadis Nabi dibawa tuh, Nabi aja sholat sampai bengkak, mesti lama disembahyang begitu. Orang pada kabur ntar. Imam jangan nyusahin rakyat, imam jangan susahin makmum. Paham ya? Gitu. Allahu Akbar. Alif Lam Mim, baca surah Baqarah 3 juz setengah, 2 juz setengah. Ya, kan ada tuh filmnya, hampir belakang penyendera. Kuat. Ya, apa itu dulu filmnya? Dunia terbalik ya, tuh Chandra aja tahu. Ya. Itu sebenarnya bagus. Mestinya ada tuh sequel tuh 5 menit ya. Ini nggak ada alat-alatnya sih yang buat seperti film, tapi kita buat yang menjadi ilmu, karena ilmu visual tuh lebih nyata, lebih gampang. Banyak dari yang lucu-lucu apa di program ada, apalagi ada kitabnya lagi untuk yang ini. Gampang daripada yang bikin orang yang pahamnya beda. Anda liatin. Ya, ntar gimana kalau lupa sujud sahwinya atau apa, paham nggak? Gitu. Sampai ada bercandanya nggak jadi masalah, kan bukan mempermainkan agama. Supaya sebab itu orang lebih menohok, lebih gampang untuk ngambil. Ya, bagaimana cerita sejarah Nabi Muhammad SAW kan divisualkan kan lebih mengena gitu. Udah ya. Nah, terakhir yusannu an la yukhliyal usbu minha au awis syahr tuh. Ini disunatkan, ini jangan sampai sepi. La yukhliya, jangan sampai kosong al usbu, ya waktu tiap minggu minha au awis syahr atau sebulan. Habis begitu tuh dia. Jadi dianjurkannya banget jangan sampai ya waktu kita seminggu aja kosong tanpa sholat tasbih. Kalau enggak sebulan sekali, nggak bisa juga setahun sekali. Sampai Nabi bilang jangan sampai sekali seumur hidup nggak pernah sholat tasbih. Udah pernah sholat tasbih lo nih? Ya, yang belum kerjakan nih insya Allah. Udah tahu kan cara-caranya? Ya, bisa dilakukan dengan berjamaah. Biasanya kita lakukannya berjamaah waktu bulan puasa, waktu sholat taraweh sebelum witir. Ya, kita lakukan sholat tasbih. Biasanya waktu khutmul Quran kita kerjakan. Ya, gitu, khutmul Quran. Ya, kita lakukan ya. Biasanya waktunya nggak mepet kita baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salam alaika ya Rasulullah salam alaika fi asyani wa daraji ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim. Ya, setelah 40 menit ya membahas masalah sholat tasbih, sebenarnya 10 menit juga bisa ya, cuma pelan-pelan. Nah, ini 10 menit kita kitab Madzhabul Iblis, apa yang dikatakan iblis. Sambungannya sampai tentang Nabi tanya siapa orang yang sabar apabila dia tidak mengeluh kepada makhluk ya selama 3 hari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatatnya daripada orang-orang yang sabar. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang orang yang kaya yang bersyukur? Ya. Kemudian
Jawab Nabi, siapa lagi? Maksudnya Nabi tanya, siapa lagi yang kamu benci? Kata iblis, adalah orang kaya yang bersyukur. Nabi tanya, dari mana kamu bisa tahu kalau orang kaya itu bersyukur? Ya, bisa-bisanya iblis mengatakan takut sama orang kaya yang bersyukur. Dari mana bisa memprediksi atau menggambarkan orang kaya yang bersyukur itu yang bagaimana? Nabi tanya, jawab iblis, orang kaya yang bersyukur adalah yang dia, aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dia mencari rezeki dari yang halal, kemudian dinafkahkan, dibelanjakan kepada yang halal. Ya, tempat-tempat yang halal, dijalankan. Nah, itu ya minggu yang lalu. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaifa yakunu haluka idza qamat ummati ila shalah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana keadaanmu apabila umatku mendirikan salat? Bagaimana umatku ketika mendirikan salat? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada iblis. Qala, kata iblis, dijawab oleh iblis, ya Muhammad, talhakunil huma waraddah. Ya Muhammad, ya, menyusul aku, maksudnya menjumpai aku, menerpa aku, demam dan gemeteran. Aku langsung, bahasanya ini, aku langsung gemeteran. Dilihat orang yang sholat, gemeteran, panas, sakit, demam. Jadi kalau inti punya temen gitu, ya, inti sholat, udah sholat lagi gemeteran, ya udah ke dia. Ya, tuh iblis kalau lihat kalian sholat, lihat umat Nabi Muhammad SAW sholat, dia sakit tuh badannya, panas, demam, gemeteran, gemeretak. Waqala walima yalain. Bagaimana bisa begitu? Ya, wahai yang terlaknat. Qala, jawab iblis, innal abda idza sajada lillah sajdatan rafa'ahu Allahu darajatan. Sesungguhnya hamba Allah itu apabila dia satu kali sujud sajadalillah, dia sujud hanya kepada Allah, sajdatan, sekali aja disujud lillah, ya, ingat sholatnya karena Allah, dia sujud karena Allah. Karena ada orang sujud bukan karena Allah, ini sujudnya karena Allah, satu kali saja sujud, rafa'ahu Allahu darajatan, Allah angkat satu derajat. Sekali sujud satu derajat. Berapa kali kalian sujud sehari malam yang wajib? 17 rakaat, berarti 17 kali sujud, 17 kali 17 derajat yang Allah angkat setiap kali sujud. Makanya banyakin sholat qobliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan. Jadi setiap kali sujud, kata iblis nih, Allah angkat, karena iblis tahu, ya, setiap dilihat umat Nabi sujud, sekali sujud lillah karena Allah, Allah angkat derajatnya satu derajat. Wa qala fa idza shamu. Bagaimana iblis? Umat Islam kalau puasa, umatku puasa. Qala, jawab iblis, akunu muqayyadan hatta yuftiru. Aku terikat, aku diikat sampai mereka buka puasa. Makanya kan pernah dengar kan, kalau setan lagi bulan puasa, setan asli nih ya, iblis, diikat bulan puasa. Karena Nabi ini iblis yang ngomong, aku muqayyadan hatta yuftiru. Ketika umat Islam puasa, aku diikat, terikat, muqayyadan, artinya Allah diikat oleh malaikat sampai umatmu ini, umat Islam berbuka puasa baru dilepas. Ketika puasa diikat, nggak bisa goda dia. Nah, yang goda siapa ya? Sayatinul ins, setan bentuk manusia. Ya, anak buahnya yang selama 300 hari dididik. Kita dididik nih. Nanti ketika bulan puasa, yang ngedidik kita kan diikat, yang bertebaran anak buahnya. Tuh. Bener gak? Siapa kalau kita makan? Bener gak, Lam? Iya. Wah, elah sibuk banget. Bangunin. Iya, Lam. Tidur. Orang kalau tidur megang duit 2 juta sih gak paham. Hah? Habis dakwah capek kali. Langsung malu, baterai dipegang, tadi telan lagi.
Orang megang 10 juta gitu kali di majelis tidur masih mending deh. Aneh nggak ngomelin, sebab tahu dia udah misahin buat kita. Ngasih kagak, cium tangan habis. Taunya tidur lagi. Ya, gitu. Ya, mungkin kitanya kurang lucu kali. Ya, dijemu dia jemu. Gola fa iza hajju. Bagaimana umat engkau Nabi kata fa iza hajju, bagaimana umatku jika berhaji? Bagaimana umatku ketika berhaji? Mudah-mudahan kita berhaji insyaallah. Ya Allah mudahkan. Ini iblis ditanya bagaimana umat Islam kalau berhaji. Qala akunu majnunan. Aku langsung jadi orang gila. Ya, tuh. Oh, haji, wah, nggak gampang loh. Makanya panggilan Allah. Jadi inti jangan mikirin gimana haji, gimana umroh, kan mesti pakai duit. Banyak orang kaya duitnya banyak, nggak berseri. Sampai gini hari, jangan kan umroh haji aja juga kagak. Andai kata haji bukan lillah. Pandangan orang. Orang udah usuk-usuk baru dia haji. Atau biar naikin rating. Ya, kita nggak suzon ya. Artinya banyak orang bukan karena Allah. Dan yang paling penting apa? Dia haji tanpa ilmu agama. Ngaji kagak, duduk kagak, mempelajari tentang haji, pergi aja udah. Cuma duit banyak, pulang nggak dapat apa-apa. Paham ya? Makanya Allah kasih tuh yang belum bisa berhaji dapat pahala haji yang mabruroh. Tuh, seperti apa? Mandang wajah orang tua. Nanti hadisnya kapan waktu? Orang yang berpagi-pagi sudah datang ke majelis ilmu. Berbagi-bagi ini bukan pagi hari aja maknanya, tapi artinya gurunya belum datang, dia udah datang. Tuh begitu dapat pahala haji. Ya, kalau gurunya udah datang, dia baru datang, pahala hajinya umroh di umroh. Ya, karena di situ asbaha mangoda yang berpagi-pagi. Maknanya bisa juga pagi hari. Ya, kalau pagi hari enak yang pengajiannya subuh dan pengajiannya malam. Ya, tapi pengertiannya ulama mengatakan dia berpagi-pagi tuh langsung dia bergerak di waktu cepat itunya, artinya ya, dia bergerak sebelum majelis ini dimulai. Baik, terus qala fa idza qara'ul Qur'an, bagaimana umatku kalau baca Quran? Qala adubu kama yadubu rasos 'alan nar. Kata iblis, kalau umatmu baca Al-Qur'an, aku lumer sebagaimana lumernya timah di atas api. Ya, bukan api biasa nih. Timah kalau dibakar di api lumer. Nah, begitulah keadaan aku ketika umat Islam baca Al-Quran. Pelajarin baca Al-Quran, alif, ba, ta, dan sebagainya. Baca kalian Quran. Ya, walaupun hanya baca Qul huwallahu ahad. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Lumer dia. Baca ayat kursi dan sebagainya. Pokoknya ayat-ayat Quran. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama taqulu fi Abi Bakar?" Bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar, sahabatku? Nabi tanya, bagaimana pendapatku Abu Bakar? Faqala ya Muhammad lam yuti'uni fil jahiliyah fa kaifa yuti'uni fil Islam. Hai Abu Bakar, ketahuilah, hai ya Muhammad, ketahuilah. Dia tuh Abu Bakar, ya ini kan iblis yang ngomong ya, nggak pakai beliau kalau dia. Dia tuh Abu Bakar nggak pernah taat kepadaku sewaktu di masih jahiliyah. Belum masuk Islam, ya kan? Sayyidina Abu Bakar nih sama Rasulullah ini udah bersahabat dari muda. Sebelum Nabi diantek umur 40, dari umur 20, 25 berteman. Itu nggak pernah Sayyidina Abu Bakar dalam jahiliyahnya sujud kepada berhala. Jangan salah tuh, cuma belum memproklamirkan masuk dalam Islam. Kenapa? Karena Nabi belum memproklamirkan, walaupun jadi Nabi sebelum diciptakan sesuatu udah jadikan Nabi Allah Ta'ala. Kemudian ketika dibangkitkan, artinya diutus, ya, diproklamirkan di tengah manusia di umur 40, yang pertama beriman adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, setelah Siti Khadijah, sama Sayyidina Ali. Langsung tuh, andai kata dari umur 25, dari 25, karena baru umur 40 Abu Bakar, tapi dari masa jahiliyahnya nggak pernah minuman keras, nggak pernah berzina dan sebagainya. Tuh, ya, makanya kata iblis, dia waktu jadi zaman jahiliyah belum dalam masa Islam nggak pernah taat sama saya. Paham ya? Bagaimana dia bisa taat? Tuh, makanya iblis nyerah. Kalau inti dari muda bisa melawan hawa nafsu, masya Allah, ya, nyerah dia. Lihat tua, wah biasa kan orang kalau udah tuaan rada beneran, bener gak? Ya gitu ini, udah tua rada beneran insaf. Makanya orang yang nggak terselamatkan ketika udah tua di atas 40, ya, dia nggak ada tobatnya. Ya, nanti ada kitabnya, hadisnya. Kata setan,
la yufli, ya, nggak ada keberuntungan, la yufli wajhu, tidak ada wajah yang punya keberuntungan. Artinya agak susah ya, kecuali memang Allah pilih nanti ya. Tapi umumnya kalau udah di atas 40 nggak tobat, udah nggak bisa diharapin baik lagi ya. Makanya kalau muda bisa menjaga hawa nafsunya, makanya dikatakan lebih dari malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat nggak dikasih nafsu, tapi ini manusia dikasih nafsu, apalagi anakmu muda. Tuh, lebih hebat anak muda. Masih anak muda tuh umur di bawah 40, 30, apalagi 20. Ya, tuh, jadi begitulah. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali ya radhiyallahu anhum. Ya, ditanya nanti. Di situ tuh Nabi berbangga ya, mengucap alhamdulillah, segala puji Allah. Beruntunglah umatku, celakalah kamu sampai hari kiamat. Jauh iblis. Ya mentang-mentang 4 ini udah Masya Allah ya, berbahagia gak Nabi? Bahagia. Tapi kata iblis, oh nggak bisa ya Muhammad. Tunggu dulu, dari mana engkau mengatakan umatmu berbahagia, sedangkan saya hidup dan tidak pernah mati, dan saya bisa masuk ke jalan darah-darah mereka untuk menggoda hawa nafsunya dan sebagainya. Tuh di situ tuh ya. Ini makanya kalau sahabat orang-orang pilihan, mereka memuji Nabi Muhammad bukan hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan. Kita pandai doang pakai lisan, oh dimaki orang besok marah-marah. Ya, paham gak tuh? Ya, ngebalikin lagi sama orang tua begini. Makanya jangan hanya pintar berselawat ya, memuji-muji Nabi hanya dengan lisan, tapi pandailah memuji Nabi dalam gerakan. Jadi gerakan kita yang kita jalanin ya sesuai syariat yang diajarin Nabi, nggak lain, bukan untuk dipuji-puji orang dan sebagainya, tapi untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuh? Anda ceritakan, oh dicerita Nabi nggak mampu kita, karena memang nggak ada yang bisa ikutin Nabi. Ikutinnya bagaimana? Sahabat Nabi Muhammad. Ya, mereka nih kalau kita jangan kita ngalahin aja dulu hawa nafsu kita. Kalau ini sahabat-sahabat Nabi nih ikutin hadis Nabi yang Nabi katakan, mungkin kalian sering dengar, cintailah aku ini melebihi daripada diri kalian, anak kalian, saudara kalian. Pernah dengar kan? Ya, mencintai Nabi lebih dari segala. Itu dipraktikkan dengan sahabat. Kalau kita kan ya nggak mungkin, belum dah ya, masih sayang sama diri kita gitu. Ini sahabat waktu lagi mau terbunuh aja yang dipikirin Nabi Muhammad. Ayahnya terbunuh, suaminya terbunuh, anaknya terbunuh. Waktu lagi perang, banyak terbunuh perang Uhud. Ini perempuan yang ditanyain siapa kabarnya? Nabi Muhammad. Laki lu kebunuh? Nggak ada urusan. Asal dengan Muhammad yang mati. Asal jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh hampir begitu. Ya, paham tuh ya? Nah kita nggak sampai sebegitu. Ya, yang ke standar kita aja dah. Tuh bagaimana ikutin bapaknya Imam Syafi'i, bagaimana nggak makan buah kecuali yang halal. Bagaimana rahmatnya kepada, kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Bagaimana Sayyidina Hasan Basri yang Anda bilang, Anda udah pernah cerita, belum cerita yang panjang, nanti Anda cerita yang panjang. Bagaimana tuh orang jadi meluk Islam gara-gara Sayyidina Hasan Basri pertetanggaan orang Nasrani yang rumahnya di atas, ya kayak flat gitu ya, apartemen kan, dia masih dari dulu sampai sekarang begitu. 20 tahun kebocoran itu rumahnya. Ya, nggak tahu itu yang Nasrani nggak tahu. Tahunya ketika apa? Sayyidina Hasan Basri sakit, udah lama sakit, akhirnya didatengin. Salah masuk itu orang Nasrani, pas lihat Sayyidina Hasan Basri tidur, yang rumah sempit begitu, ya di bawahnya ditadangin ember ibaratnya. Ya, karena ada kebocoran dari WC-nya lagi, dari kamar mandinya. Ditanya, ya Hasan Al Basri, ini sejak kapan ini rumah gue nih bocorin rumah ente? Dia nggak masalah. Enggak, anak mau tanya ini berapa tahun? Sejak 20 tahun yang lalu. Loh, bayangin tuh, ya. Sampai kenapa nggak ngomong? Ini orang-orang baik juga, tapi Nasrani nggak bilang. Ya, apa? Ini ngikutin Rasulullah, nggak mau mengganggu tetangga. Dari situ syahadat. Makanya orang banyak masuk Islam karena akhlakunna Nabi Muhammad yang diikuti oleh para orang-orang hebat, ulama-ulama kita, orang-orang ke bawahnya. Nanti kita cerita. Itu aja dulu kita. Minimal nggak bikin resah orang lain. Nggak bikin resah istri kita, nggak bikin resah suami kita, nggak bikin resah tetangga kita. Ya, yang anak nggak bikin resah, cemas orang tua. Itu aja dulu teman-teman kita, selingkungan kita. Ya, makanya dijalankan. Ya, makanya kita maulid, tapi kalau nggak belajar akhlak, nggak belajar adab dan masalim, lihat salam maulid. Bekas kampah, bekas kotoran. Itu bukan akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi selamatkan, tapi
Makanya Anda bina anak-anak kalau jalan, tanya, ya, apa yang kita jalan? Kita biar makan di mana tempat, di rest area dan sebagainya, selesai, bersihin lagi semuanya, kantong-kantong masukin tempat sampah, nggak satu butir pun yang kita tinggalkan. Paham ya? Ini kan enggak, buang aja, lihat rest area, tapi ngakunya orang Islam. Kalau bukan orang Islam sih terserah. Ini kita beresin orang Islam. Ya, paham nih di sini ya? Knalpot apa, lampu rem kalau punya ini, jangan resahkan orang sampai orang nabrak. Nah, gitu. Maka umat Islam tuh apik, ya, urusan di rumah, dapur, kamar mandi biar rapi dan sebagainya. Begitu dididik sama guru-guru aneh. Ya, anak-anak ada sering ngomelin pada, kamar mandi nggak biasa, nggak pernah diajarin itu gayung, ya, jangan ditaruh di kolam, biasaan banget ntar kita angkat, bukan ikannya takut kayak aduk, bukan. Ditaruh, sebab kalau tangan kita kotor, tangan kan paling gampang najis, ketika ngambil gayung nyelep gak? Nyelep. Tuh, ini dididik sama guru aneh, gayung taruh di atas begitu tuh. Jadi nggak celep, dibalik lagi begitu. Kalau dianggap begini takutnya ada tai cicak, hampir begitu. Jadi kelihatan kalau ada najis atau ada sesuatu, makanya dibalik gitu tuh, di pinggiran. Kan kalau pinggiran apa tuh gituin. Ntar lihat lagi, tenggelam lagi, ya begitu. Ya, ambil gitu-gituan tuh diajarin tata cara sama tamu semuanya. Itu Islam luar biasa, udah apik di atas apik. Semuanya sumbernya kembali kepada, ingat loh, ilmu-ilmu pengetahuan yang ada itu semua sumbernya dari Islam. Ingat, mereka ambil. Cuma kalau udah urusan fikih, tauhid, mereka buang. Kan pernah dulu kita dijajah, begitu diambil kitab-kitab pustaka Islam. Paham ya? Nah, yang berbentuk tauhid emang nggak kepake karena mereka berbentuk ibadah syariat nggak dipakai, tapi hukum-hukum yang lain dari filsafat, dari kedokteran, dari matematik, ini dari Islam itu kita kena Ibnu Sina, Al-Jabar, apalagi yang lain-lainnya ya. Jadi jangan salah, karena ilmunya Allah tentunya yang buat bahagia, bukan hanya akhirat juga, dunia akhirat jadi bahagia. Karena ilmunya siapa? Ilmu Allah sang pencipta, agar manusia yang diciptakan bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Makna selamat di dunia yaitu tadi, jauh dari fitnah, nggak ketabrak, nggak bikin oleh, nggak dia jadi kebukin orang, ya selamat dah dari fitnah orang dan sebagainya itu. Adapun nanti kalau pernah-pernahnya ada, kita udah belajar, itu namanya ujian. Karena sesuatunya yang udah dijalankan perlu ada prakteknya. Ngomong naik mobil doang, ketika dikasih praktek sen kanan belok kiri kan gitu ya, ibaratnya kita lihat ibu, mesti ada praktek gak? Ada praktek. Kalau nggak praktek ngomong doang nggak bisa. Jadi Allah perlu uji. Katanya orang ngomongin sabar-sabar nih ke kita. Jadi kita udah belajar ya, ada ujian di lapangan. Mampukah kita untuk itu? Makanya selalu minta taufik dan hidayah ya. Kalau datang hal-hal begitu bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita taufik hidayah, selalu minta rezeki yang halal, yang barokah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bisiril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbana.